Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin membahas kasus pembunuhan tentang seorang istri yang tega menghabisi nyawa suaminya. Namun, uniknya kode yang diberikan oleh sang istri yaitu berupa desahan pada saat mereka melakukan kencan. Kode itu untuk eksekutor segera menghabisi nyawa suaminya. Bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi? Yuk langsung saja kita simak videonya. Seorang pria bernama Budiantoro atau biasa dipanggil dengan Budi, pria berusia 38 tahun yang merupakan anak dari pemilik usaha wajan. Dia merupakan warga Kapanewon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Usaha pembuatan wajan itu bisa dikatakan berkembang. Namun setelah 20 tahun orang tuanya menjalani usaha tersebut, yang akhirnya Budiantoro selaku anak pun diberikan kuasa untuk menggantikan peran orang tuanya menjalani roda usaha pembuatan wajan. Di tangan Budiantoro pun usaha wajan itu tetap berjalan. Budi di dalam kesehariannya dibantu oleh sang istri yang bernama Kusrini berusia 30 tahun. Dari pernikahan yang dijalaninya selama 20 tahun sejak di tahun 2001, pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak. Kusrini bukan hanya membantu sang suami menjalani usaha, namun dia pun memiliki tugas untuk memasak yang akan diberikan kepada pekerja pengrajin wajan. Dan rutinitas itu selalu dia lakukan sejak awal pernikahannya dengan Budi. Rumah tangga mereka yang dilalui selama 20 tahun bukan tidak dilalui tanpa masalah. Namun masalah itu dapat diselesaikan dengan baik-baik, sehingga keluarga mereka pun tetap terlihat harmonis. Namun pada tahun 2019, Budi mendapatkan kabar duka jika padenya yang merupakan kakak dari ibunya telah meninggal dunia. Kabar meninggal padenya ini membuat keluarga yang merantau ke Samarinda bergegas kembali ke Yogyakarta. Dan ada salah satu pria bernama Nurholis atau biasa dipanggil dengan Holis berusia 22 tahun yang merupakan anak dari pakdenya Budi. Dia kembali ke Jogja untuk mengurus kematian ayahnya. Holis yang sudah meninggalkan Jogja bertahun-tahun dan tinggal di Samarinda bersama dengan ibunya yang sudah menikah lagi. Sang bule yang merupakan ibunya dari Budi menawarkannya untuk menetap di Jogja dan bekerja di tempatnya menjadi karyawan pembuatan wajan. Penawaran itu pun langsung diterima oleh Holis. Sosoknya yang baik, sopan, supel, dan juga cekatan. Baru bekerja beberapa bulan saja, Holis langsung menguasai pekerjaannya, yang membuat bulenya dan Budi merasa sangat senang. Dia pun mendapatkan kepercayaan untuk mengurus operasional, baik membeli bahan baku atau pada saat memproduksi wajan. Ditambah lagi, Holis sangat ringan tangan membantu sepupunya Budi di pabrik ataupun di luar pabrik. Sosoknya yang baik dan sopan, dengan cepat dia meraih simpatik dari sekitarannya. Bahkan Holis pun dekat dengan anak-anaknya Budi. Dia pun suka membantu ketika belajar atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pembawaan yang tenang membuat Budi perlahan-lahan menjadikan Holis tempat curhatnya. Dan memang mereka adalah sepupu. Budi pun sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada Holis. Holis pun selaku sepupu mencoba memberikan saran yang baik. Namun nyatanya Kusrini sama dengan Budi. Dia pun selalu curhat kepada Holis jika sedang kesal kepada Budi. Mau tidak mau Holis pun menjadi penyambung lidah pada saat Budi dan Kusrini sedang berantem. Namun sosok Budi yang dikenal ramah kepada Holis mendadak menjadi berubah sikapnya. Yang biasanya Holis disuruh berbelanja barang-barang keperluan produksi wajan, Budi mulai bersikap acuh. Biasanya Budi menjadikan Holis tempat curhatnya. Mendadak Budi menjadi dingin, cuek kepada Holis. Holis pun merasa bingung dengan perubahan dari sepupunya itu. Padahal Holis merasa tidak pernah berbuat salah kepada Budi.
Hari demi hari, sikap Budi semakin cuek kepada Holis. Holis pun merasa tidak enak. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya dan tinggal sementara di rumah kakaknya di daerah Bungul yang masih di daerah Bantul, Yogyakarta. Ketika itu, Budi sedang merebahkan badannya di rumah. Tiba-tiba terdengarlah suara HP istrinya Kusrini berbunyi telepon. Lalu gak lama dari situ terdengar lagi suara chattingan masuk. Yang kebetulan Kusrini pun sedang berada di luar rumah. Budi pun spontan membuka HP tersebut. Pada saat dibuka, Budi sangat terkejut melihat ada pesan masuk dari Holis. Terlihatlah istrinya berchat mesra dengan Holis. Semua riwayat dari pesan itu dibaca oleh Budi, termasuk pada saat Kusrini di kamar mandi dan dia mengatakan kondisinya sedang dalam kondisi tak berbusana. Budi pun yang membaca itu sudah kuat bukti jika mereka telah berselingkuh. Rupanya itu alasan Budi mendiamkan Holis karena Budi merasa curiga istrinya memiliki hubungan terlarang dengan sepupunya. Saat itu juga mendidih amarah dari Budi seketika itu. Perselingkuhan ini pun berawal dari hubungan teman curhat antara Kusrini dengan Holis. Lambat laun mereka terjebak ke dalam perangkapnya setan hingga menjalin hubungan terlarang. Holis yang terpaut 8 tahun tidak menyurutkan cintanya kepada Kusrini. Sementara di sisi lain, Budi yang sudah mendapatkan bukti perselingkuhan mereka langsung menegur Kusrini dan Kusrini pun mengakui semua perselingkuhannya. Lalu mereka berdua mendatangi rumah kakaknya Holis. Setibanya di sana, Budi pun langsung meluapkan amarahnya kepada Holis dan meminta Holis segera meninggalkan Bantul. Jika tidak, Budi bersama dengan teman-temannya akan bertindak jauh. Setelah kejadian itu, rupanya di balik itu semua, Kusrini dan Holis tetap masih berhubungan, walaupun hanya via telepon atau chattingan saja. Holis yang sudah mentok cintanya kepada Kusrini dan ngebet banget pengen menikahi Kusrini, dia lebih memilih bertahan dengan cinta terlarang itu. Kusrini pun sama dengan Holis, dia pun ingin mengajukan cerai kepada Budi, namun dicegah oleh Holis. Holis merasa jika itu sampai terjadi, maka yang akan dicari dan kemarahan Budi akan dilampiaskan ke Holis. Holis pun mulai berpikir daripada dia dihabisi, lebih baik dia menghabisi duluan, dan itu diutarakan ke Kusrini. Kusrini pun yang mendengar itu menantang balik, apakah Holis berani melakukan hal itu? Holis pun dengan tegas menjawab berani. Lalu mereka pun mengatur rencana untuk menghabisi Budi. Walaupun Kusrini sempat menolak dan meminta untuk dibatalkan, namun Holis meyakinkan Kusrini dan tekad Holis pun sudah bulat ingin hidup Budi berakhir. Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Holis datang ke rumah Kusrini. Sesuai rencana, Holis bersembunyi dan menunggu kedatangan Budi. Ketika Budi pulang dan membuka pintu, Kusrini bertingkah genit yang mengajaknya untuk berkencan. Ibaratkan kucing diberikan ikan, Budi pun langsung mengiyakan keinginan istrinya itu. Awalnya mereka berkencan di dalam kamar, namun merasa kurang nyaman, lalu Kusrini mengajaknya untuk pindah ke ruang tamu. Tanpa disadari oleh Budi, bahaya telah mengintai dirinya. Kusrini pun mengeraskan suara desahannya. Budi yang menyangka itu tanda kenikmatan menambah panas kencan saat itu. Namun ternyata itu hanyalah kode kepada Holis. Holis pun keluar dan mengendap-endap dari persembunyiannya dari belakang hingga akhirnya hal mengerikan itu pun terjadi. Dan Budi pun meregang nyawanya di depan istri dan pria selingkuhannya. Setelahnya, mereka pun membawa tubuh Budi ke gudang pabrik untuk menyimpannya di sana, sambil berpikir untuk menghilangkan jejak kejahatannya.
Mereka pun sempat mandi bersama, lalu makan sate, dan ketika pas azan maghrib, mereka pun tidak lupa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Ketika jam sudah menunjukkan pukul jam 23.00, mereka melanjutkan aksinya dengan membawa tubuh Budi menggunakan mobil Innova hitam. Tujuannya yaitu membuang tubuh Budi demi menghilangkan jejak pembunuhan itu. Setelah berputar-putar mencari lokasi, akhirnya Holis pun menemukan di wilayah yang cocok untuk membuang tubuhnya Budi, yaitu di sekitaran Sedayu, Kabupaten Bantul, di selokan Selo Gedong, Desa Argodadi. Namun Holis pun sudah memiliki rencana lainnya, seolah-olah terjadi perampokan dengan cara memecahkan kaca depan lalu melepas plat nomor. Setelah berhasil membuang tubuh Budi, ternyata guys, rencana Holis ini blunder. Mobil Innova itu malah diberhentikan oleh polisi patroli karena polisi merasa curiga mendapati mobil tanpa plat nomor dan kacanya pun dalam kondisi pecah. Lalu Holis pun dibawa ke kantor polisi. Pada saat diinterogasi, awalnya banyak kejanggalan dari keterangan yang diberikan oleh Holis, hingga polisi pun terus melakukan interogasi. Dan akhirnya Holis pun menyerah dan mengakui perbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Budi. Akhirnya Kusrini pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Adapun motifnya adalah hubungan cinta segitiga. Selanjutnya kepada kedua tersangka terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ada dugaan jika Kusrini merupakan otak dari pembunuhan ini. Namun Kusrini membantah jika bukan dialah yang merupakan otak pembunuhan. Kusrini menjelaskan ide pembunuhan itu datang dari Holis. Selain dia ingin menikahi Kusrini, dia pun merasa was-was takut Budi dan teman-temannya membunuhnya. Kusrini pun sangat menyesali perbuatannya itu, terlebih dia tidak bisa melihat ataupun merawat ketiga anaknya. Itulah guys, jika perbuatan yang akan dilakukan tanpa berpikir baik dan buruknya, sehingga menjadi penyesalan di akhirnya. Kalau sudah begini, yang menjadi korban paling besar adalah anak-anak mereka. Mereka masih butuh sosok ayah dan ibu di samping mereka. Karena demi cinta terlarang, Kusrini mengorbankan perasaan dari anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?